Assalamualaikum, selamat siang Ibu Rita dan juga teman-teman. Jadi kami beranggotakan, ada saya sendiri dari Fauzia dengan NIM 1932, ada teman saya Farhan Abrar dengan NIM 1938, dan juga Farah Desah dengan NIM 1941. Jadi kami di sini akan membahas tugas yang diberikan oleh Ibu, yaitu merancang salah satu produksi teknologi oleokimia. Nah, jadi setelah kami cek turunan oleokimia itu, kami tertarik untuk membahas tentang fatty alcohol yang mana digunakan sebagai ingredients utama pada pembuatan deterjen heavy duty powder. Mungkin untuk teman saya, Farah, boleh tolong di-share screen jurnalnya. Nah, di sini kami sepakat menggunakan jurnal yaitu deterjen heavy duty powder. Di sini itu dia bakalan ada ngebahas ingredient sama manufacturing prosesnya. Kira-kira untuk tugas ini, apakah teman-teman ada saran apa saja pokok bahasan yang akan kita sampaikan pada presentasi? Saran dari aku yang pertama itu pokok pembahasannya itu tentu kita menjelaskan pertama itu definisi dan klasifikasi. Jadi kita cari definition and classification of deterjennya lagi. Kemudian di mana ada lagi yang mau ditambahi? Kalau dari aku, karena tadi kita yang mau pakai yang fatty alcohol, berarti fatty alcoholnya itu harus dijelaskan juga. Terus langsung lanjut ke proses produksinya aja. Dari aku sih gitu, atau ada yang mau ditambahin lagi yang lain? Aku itu udah lengkap ya, sama dengan pokok pembahasan kita di mata kuliah teknologi oleokimia. Sama juga untuk jangan terlalu luas pembahasan kita, jadi tiga topik itu aja tadi. Yang pertama tadi definisi dan klasifikasi, kemudian fatty alcoholnya, kemudian ketiga manufacturingnya. Oke. Gimana ini mau buatnya itu gimana? Mau sama-sama atau dibagikan aja kayak tadi ada 3 topik, atau kita bagi satu-satu, atau langsung sama-sama aja bareng-bareng? Kayaknya buat bareng-bareng aja, diskusi bareng di sini pakai Zoom. Yang mau buat itunya siapa? PPT-nya aja atau apa? Nanti aku share link, terus kalian bisa edit sama-sama juga jadi ntar. Gitu aja ya. Jadi langsung aja ke proses pembuatan deterjen yang di atas tadi. Jadi dari hasil diskusi kami akhirnya membuat hasilnya itu dalam bentuk PowerPoint. Jadi di sini kami akan membahas tentang deterjen heavy duty powder. Selanjutnya. Nah, jadi topik yang akan kami bahas itu yang pertama adalah definisi dan klasifikasi dari deterjen. Lalu yang kedua, kami juga akan membahas produk oleochemical apa yang digunakan pada proses pembuatan deterjen. Nah, di sini kami menggunakan fatty alcohol. Lalu kita juga akan membahas tentang bagaimana manufacturing proses dari deterjen itu sendiri. Dan juga yang terakhir dapat kita lihat produk properties dari deterjen yang kami hasilkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan definition and classification of detergent. But before that, sebelum itu, jadi kami akan menjelaskan
latar belakang kenapa kami menggunakan deterjen sebagai suatu produk oleochemical. Nah, kita tahu kan pertumbuhan dan perkembangan teknologi di era modern saat ini mengakibatkan pentingnya penggunaan deterjen sebagai senyawa sintetik untuk mencuci peralatan industri-industri maupun rumah tangga. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah mengambil kebijaksanaan yang pada hakikatnya bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap negara lain dalam memenuhi kebutuhan masyarakat berupa deterjen, yaitu dengan membangun industri-industri yang dapat menggantikan peran bahan baku impor. Next. Nah, what is the definition of detergent? Detergent is a chemical substance usually in the form of a powder or liquid which is used for washing things such as the clothes or dishes. Jadi deterjen ini adalah zat kimia yang biasanya itu bentuknya bubuk atau cairan yang digunakan untuk mencuci sesuatu seperti pakaian ataupun piring-piring kotoran. Next. Nah, classification of detergent. Jadi klasifikasi untuk deterjen itu ada 5 ya. Itu ada sulfate fatty alcohol, ada alkyl aryl sulfonates, ada miscellaneous sulfates and sulfonates, baru ada cationic agent dan non-ionic agent. Nah, jadi classification of detergent. Jadi many detergent with their different trade name can be grouped into 5 main chemical classes. Jadi the first 3 are anionic detergent which ionize in water to give a negatively charged organic ion. The fourth group comprises the cationic detergent which is ionized in water to give a positively charged ion. The last group is non-ionic which do not ionize. Cationic and ionic are not compatible as they combine into an insoluble precipitate. For the same reason, cationic are not compatible with soap. Compounds of the last group, non-ionic, are naturally compatible with the other groups, and this growing field so much promise. Jadi tadi ada 5 klasifikasi. Yang pertama adalah sulfate fatty alcohol, kemudian ada alkyl aryl sulfonate, kemudian ada macam-macam dari sulfate dan sulfonate, kemudian ada agent cationicnya dan non-ionic agentnya. Jadi yang pertama itu sulfate fatty alcohol. Jadi these are strong competitor to soap because they are stable in acid, alkaline, or hot water. Sodium lauryl sulfate itu bisa bahan bakunya itu dari coconut oil. Jadi represent the bulk of the sulfate fatty alcohol. It's believed that sulfate fatty alcohol is account for 19% of the synthetic detergent. Yang kedua itu tadi ada alkyl aryl sulfonate-nya. Karena ini dari 5 tahap ini, alkyl aryl sulfonate-nya ini adalah harga termurah dari kelima tipe tersebut. Jadi banyak digunakan pada di industri dan rumah tangga. Tetapi untuk stabilitas stabilitas untuk alkyl aryl sulfonate juga kurang bagus. Tapi jika ditambahkan sodium karboksimetil selulasa, itu akan menambah stabilitasnya untuk suspending powernya. Baru yang ketiga itu ada macam-macam dari sulfat dan sulfonat. Jadi terbagi lagi, ada alkyl sulfonat, ada sulfate ester dan sulfat dan sulfonates amide-nya, dan yang terakhir itu ada sulfate and sulfonates oil-nya. Nah, yang keempat itu ada cationic agent. Jadi these are not normally classified as detergent as their use are not comparable with soap. Their chief value is their germicidal properties. The quaternary ammonium compounds are the most important member. Dan yang terakhir itu ada non-ionic agent.
Jadi non-ionic agent ini dibagi lagi klasifikasinya ada 3, yaitu alkyl phenol ethylene, ada alipetic polyhydric alcohol ester, dan yang keempat itu ada fatty acid amide-nya. Next. Nah, di sini teman saya akan membahas topik dari fatty dari yang digunakan. Dipersilakan. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas dari produk turunan oleokimia yang akan digunakan untuk pembuatan deterjen ini, yaitu fatty alcohol. Selanjutnya di sini dari yang bisa kita lihat, fresh fruit-nya itu akan di mill proses sehingga menghasilkan crude palm oil dan crude palm kernel oil. Yang selanjutnya akan diolah lagi sehingga pada crude palm oil akan dihasilkan RBDPO, olein, stearin, PFAD yang nantinya akan diolah menjadi bahan bakar, makanan, dan produk-produk oleokimikal lain seperti kosmetik. Dan crude palm kernel oil ini akan diolah lagi menjadi RBDPKO, olein, stearin, PKFAD yang selanjutnya nanti akan juga bisa diolah kembali menjadi makanan, produk-produk oleokimia seperti sampo serta deterjen. Selanjutnya di sini penggunaan surfaktan sebagai turunan dari oleokimia itu. Jadi etoksilat alkohol itu merupakan bagian dari non-ionic surfactants yang setiap komponennya terdiri dari hidrofobik dan yang merupakan turunan dari oleokimia atau petrokimia yang berasal dari kombinasi ethylene oxide. Jadi dapat kita lihat pada gambar ini surfaktan itu terdiri dari misel yang kepalanya merupakan hidrofilik dan ekornya itu merupakan lipofilik. Jadi di sini ada pakaian dan ada kotoran. Jadi si ekornya tadi akan menempel pada kotoran. Ekornya tadi akan menempel pada kotoran yang selanjutnya akan terbawa ke dalam air sehingga si surfaktan tadi dapat mengangkat kotoran dari si pakaiannya itu. Jadi hydrophilic lipophilic balance atau HLB merupakan kunci untuk mengidentifikasi apakah deterjen itu baik dalam menghilangkan kotoran yang berupa lemak ataupun non-lemak. Jadi HLBE ini generally dibuat melalui proses sulfanasi, yaitu reaksi dengan sulfur trioxide untuk memproduksi alkohol sulfat, atau melalui proses etoksilasi untuk memproduksi etoksilat yang nantinya akan digunakan yang nantinya akan disulfasi dan kemudian digunakan kembali sebagai surfactants. Untuk selanjutnya manufacturing of detergents akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya akan membahas proses manufaktur deterjen dari bahan baku, perancangan proses hingga desain produknya. Mulai ke slide selanjutnya. Nah, jadi bahan-bahan utama yang digunakan dalam deterjen itu ada 3. Yang pertama adalah surfaktan sebagai agen kita untuk membersihkan kotoran. Karena kan deterjen itu main function-nya adalah sebagai cleaning agent. Nah, selanjutnya itu ada juga builders. Builders ini bakalan nge-upgrade sifat-sifat deterjennya supaya pembersihan dari surfaktannya itu lebih maksimal. Lalu juga ada aditif, biasanya itu untuk keperluan penampakan seperti warna ataupun bau, dan juga seperti softener juga. Nah, untuk surfaktannya itu biasanya adalah bahan aktif yang berfungsi untuk sebagai cleaning agent-nya. Di sini kita menggunakan heavy duty controlled starters. Jadi untuk ingredientnya itu pada basis kering itu sebesar 8-20%. Nah, selanjutnya itu ada builders. Nah, itu macam-macam. Yang pertama adalah sodium tripolyphosphate atau tetrasodium pyrophosphate. Nah, di sini kita menggunakan sodium tripolyphosphate. Nah, ini tuh bakalan
membantu surfaktannya tadi dalam meremove lemak dan kotoran, dan juga sebagai bleeding agent. Ada juga sodium sulfate sama soda ash yang biasanya itu sebagai pH balance untuk deterjen. Lalu aditifnya itu tergantung, tapi biasanya adalah sodium silicate untuk menghindari korosi, dan juga karboksimetil selulose, dan yang terakhir adalah fluorescent dye yang biasanya itu kalau kita ingin menginginkan struktur deterjen kita itu warnanya bagus dan cerah. Untuk slide selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada beberapa reaksi yang digunakan dalam manufacturing proses deterjen. Yang pertama adalah reaksi utama. Di sini kita akan membuat surfaktannya. Nah, jadi dikatakan tadi sebelumnya bahwa kita bisa membuatnya dari alkylbenzen yang di-combine dengan oleum, yang merupakan produk dari oleh kimianya itu sendiri. Lalu ini akan menghasilkan alkylbenzen sulfonat dan juga sulfuric acid. Dan reaksinya ini berlangsung secara eksoterm, di mana entalpinya itu sebesar minus 420 kilojoule per kilogram. Oke, selanjutnya adalah secondary reaction. Ini adalah sulfonasi dari alkylbenzennya tadi. Nah, jadi yang pertama itu adalah alkylbenzen sulfate ditambah oleum bakalan menghasilkan disulfate dan sulfuric acid. Selanjutnya adalah alkylbenzen sulfate ditambah alkylbenzen akan menjadikan sulfon. Nah, selanjutnya itu kita juga memiliki reaksi neutralisasi di mana kita menggunakan sodium tripolyphosphate dengan bantuan air yang akan menghasilkan sodium tripolyphosphate hexahydrate. Nah, selanjutnya itu adalah manufacturing process. Nah, jadi yang pertama adalah sulfonator. Di sini kita akan membuat dulu surfaktannya. Jadi dari sulfonator yang reaksinya udah kita sebutkan tadi, lalu kita masuk ke dalam sulfator. Nah, dari sulfator ini bakalan dimasukkan dalam mixer yang bergabung dengan neutralizer. Keduanya ini bakalan masuk ke dalam switch tank karena tadi reaksinya masih mengandung panas. Biasanya resin itu bakalan di-cooler dulu sehingga baru layak disimpan sebagai surfaktan. Nah, itu untuk proses pembuatan surfaktan. Selanjutnya adalah proses pembuatan deterjennya. Jadi yang pertama, surfaktan yang udah kita dapat tadi kita campur dengan phosphate, silicate, dan dry soap. Nah, jadi itu dimasukkan ke dalam crusher. Nah, crusher ini adalah mixer, tapi dia ada versi vertical mixer. Nah, jadi karena ada bantuan gravitasi itu, jadi produknya itu bakalan mudah jatuh ke bawah. Jadi kita gunakan sini crusher. Di sini juga ada agitasinya di tengah. Lalu selanjutnya masuk ke dalam drop tank. Nah, dari drop tank ini bakalan dipompa ke dalam spray tower. Nah, kita juga memiliki feed di atasnya, yaitu stack dan juga cyclones. Nah, dari cyclones ini merupakan salah satu separator yang dia tuh kerjanya memisahkan by vortex. Jadi nanti koran bawahnya itu ada dry soap yang akan kita gunakan pada crusher, dan koran selanjutnya itu bakalan digunakan pada spray tower. Nah, jadi kan dari crusher ini bentuk deterjennya itu masih bentuk cair. Jadi kita bakalan keringkan dia dengan metode spray drying pada spray tower. Biasanya untuk spray tower itu dia bakalan disemprotkan dengan furnace yang biasanya itu bersuhu sekitar 200 derajat Celcius tergantung dari spesifikasi deterjen kita. Nah, itu bakalan disemprot udara panas, sementara campuran dari crusher dan cyclones-nya tadi itu bakal didispersikan sepanjang spray tower. Nah, jadi dalam spray tower ini deterjen tadi dalam bentuknya liquid itu bakalan dikeringkan dengan menggunakan udara. Nah, jadi itu bakalan teratomisasi dan akan keluar dari bawah. Lalu deterjen yang masih dalam bentuk droplet tadi itu bakalan masukin ke cyclone untuk di separator. Nah, jadi yang padatnya itu bakalan kita screening. Sesuai dengan ukuran partikel yang kita inginkan. Jadi yang screening tadi, yang raw screening bakalan masuk ke dalam step selanjutnya dan akan ditambahkan aditif. Di sini kita tambahkan aditif sebagai parfum. Nah, sementara untuk yang atas, tadi kan biasanya kalau dalam proses spray drying, kita itu bakal menghasilkan fine dust karena prosesnya itu terjadi pada suhu yang lumayan tinggi. Jadi, dust tadi itu bakal kita filter melalui jalur atas.
Selanjutnya, nah, jadi tadi deterjen yang udah kita manufacturing, kita itu memiliki powder property standardnya. Yang pertama itulah density-nya, itu sekitar 250 sampai 550 kg per meter penggat 3. Lalu ada particle size distribution, itu sekitar approximate 400 sampai 500 mikrometer. Lalu kita juga bakalan meninjau cake strength dan fall properties-nya. Dan juga kita bakalan meninjau solubility dia dalam air dan juga dalam dia menarik kotoran yang ada pada pakaian. Jadi sekian dari grup kami. Jika ada yang kurang kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.